Selamat datang teman-teman semua di channel Deadwater. Pada seri playlist video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan debit banjir rancangan dengan perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya. Nah, pada keilmuan hidrologi ya, jadi dari berbagai metode-metode yang ada di dalamnya, teori yang ada, uji-uji yang ada, pada dasarnya di hidrologi itu untuk mendapatkan dua buah debit ini ya teman-teman, untuk debit banjir rancangan atau enggak debit andalan. Nah, debit banjir rancangan ini debit yang sering kita dengar seperti debit dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 1000 tahun bahkan. Sementara kalau debit andalan ini debit yang seringnya debit dengan probabilitas 90%, 80% seperti itu. Nah, debit banjir rancangan ini itu sebenarnya debit yang digunakan untuk perancang atau mendesain sebuah bangunan keairan atau infrastruktur keairan, ya kayak bendungan, bendung, drainase dan segala macamnya, atau untuk perkuatan. Kemudian kalau debit andalan ini kan debit yang diharapkan tersedia pada sebuah sumber air, baik itu sungai atau sumur ya bisa jadi. Jadi debit andalan itu yang digunakan untuk nantinya untuk dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau debit banjir itu untuk mendesain. Kenapa debit banjir digunakan untuk mendesain ya kita harus tahu dalam mendesain sebuah bangunan itu, misalkan pengennya bisa tahan kalau kena banjir itu sebesar apa, banjir yang sebesar apa yang bisa ditahan oleh bangunan itu. Makanya kita harus menentukan debit banjirnya terlebih dahulu untuk menentukan nantinya desain bangunannya seperti apa. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan perhitungan untuk mendapatkan debit banjir rancangan itu. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya itu ada cukup banyak sekali, bisa dilihat di diagram alir kanan ini, saya zoom. Nah, ini ada banyak sekali sampai bawah ini. Nah, debit banjir rancangan ini bisa diperoleh bisa langsung dari data debit, pengukuran debit, bisa dari data hujan. Nah, kalau data debit ini pakai debit harian maksimum tahunan yang biasanya dari AWLR. Sedangkan kalau data hujan didapatnya dari data hujan, pencatatan hujan dari stasiun hujan. Ini minimal 10 tahun pengamatan dan 3 buah stasiunnya dalam sebuah das atau daerah itu. Atau juga bisa pakai data satelit yang ada TRRM, GPM, sama CIRS dan lain-lain. Nah, ini kalau datanya ini udah oke, apakah datanya ada, apakah datanya ini hilang, ada yang hilang per tahun, kan bisa jadi itu alatnya rusak atau gimana, jadi nggak ada pencatatan di tahun itu. Kalau iya, kita perlu mencari curah hujan yang hilang itu. Ini ada metode-metodenya, ada rata-rata aljabar, ada normal ratio method, ada inverse square distance, atau juga bisa diganti dengan data satelit. Kalau ini nggak ada yang hilang, ya udah langsung diuji kualitas data aja. Nah, di uji kualitas data ini ada uji konsistensi, ada RAPS atau rescale adjust apa gitu. Nah, untuk satelit nih. Dan kurva massa ganda ini untuk stasiun, yang mana ini kan minimal 3 stasiun. Nah, ini ada di sini kan ada minimal 3 stasiun ini. Kemudian ada korelasi untuk ketiadaan tren. Di dalamnya ada metodenya ada Spearman, Chalk and Stewart, Mann-Whitney. Bisa pilih salah satu aja. Kemudian ada uji stasioner untuk
melihat data itu acak atau enggak asalnya. Ini bukan uji stasioner untuk kestabilan sih, ada uji F untuk kestabilan variannya, kalau uji T untuk kestabilan rata. Dan untuk persistensi yang acak ini tadi, sorry. Jadi untuk persistensi ini untuk melihat data itu dari acak atau enggak, dia ada Spearman. Kemudian ada uji abnormalitas, ini ada outlier inlier, yang mana kita mencari batas atas dan batas bawah sebuah series data itu. Kalau misalkan ada data yang melampaui jauh batas atas bawah ini, baiknya nggak digunakan untuk analisa selanjutnya. Nah, setelah uji kualitas data ini beres, kemudian masuk ke ini untuk mencari curah hujan rata daerah. Ini pakai rata aljabar, polygon descent, sama isohyet. Ini kalau rata aljabar nih akurasinya kurang bagus ya, baiknya pakai descent sih. Kalau isohyet ini lebih digunakan pada daerah-daerah yang berbukit atau beda elevasinya itu tinggi banget, itu pakai isohyet baiknya. Nah, setelah dapat curah hujan rata daerah itu kita masuk ke curah hujan rancangan ini. Untuk mendapatkan curah hujan rancangan ini pakai analisa frekuensi yang distribusi normal, log normal, gambar ada log persen 3, yang mana yang itu kala ulang itu di sini di bagian curah hujan rancangan ini untuk kala ulang. Di step ini juga nanti bisa mendapatkan ini curah hujan maksimum atau PMP, ini probable maximum precipitation, menggunakan metode Hertzfeld. Yang selanjutnya ini untuk mendapatkan Ki PMF, biasanya probable maximum flood, untuk mendapatkan Ki PMF memang. Nah, kalau udah dilakukan analisa frekuensi ini, masuk ke uji kesesuaian distribusi. Nah, dari keempat distribusi ini perlu diuji yang cocok, yang mana yang sesuai, yang mana yang akurasinya lebih baik, yang mana. Ini pakai dua metode ini, Smirnov sama Square. Kalau udah diuji dan oke, nanti dipilih distribusinya. Selanjutnya masuk ke distribusi hujan dan zaman. Ada dua metode yang bisa dipakai, ada Mononobe, ada PSA. Nah, setelah ke distribusi hujan jam-jaman ini, kalau misalkan dasnya itu kecil atau cuma wilayah kecil aja, ini bisa pakai metode rasional ini, yang Ki P yang mana 0,278 CIA. C nya koefisien pengaliran atau limpasan, I nya intensitas hujan, A nya luas daerahnya. Kalau pakai daerah yang luas banget ya baiknya pakai hidrograf satuan sintetik ini. Udah Nakayasu, Schneider, Gamma 1 sampai ini Limantara atau TB1. Dapat debit banjir rancangannya dengan hidrograf, kalau ini non hidrograf. Kalau jadi ini cukup panjang banget ya, nanti saya akan buat videonya coba satu-satu tiap metodenya ini. Nah, data debit ini sebenarnya sama aja sih sama data hujannya, lebih simple. Dari uji kualitas langsung masuk ke ini frekuensi, ini ada 4 juga nanti, terus langsung diuji, dapat cocok, oke, dapat debit banjir rancangannya, tapi non hidrograf ya, karena ya memang nggak kan debit ya, pencatatannya ya debit itu kayak ya lebih ada terus lah di sungainya itu, gimana pencatatannya beda dengan hujan, makanya nggak ada hidrograf. Oke, ini selanjutnya mengenai data yang dipakai kan data curah hujan harian maksimum tahunan. Nah, yang dimaksud dengan data curah hujan harian maksimum tahunan ini apa? Nah, di sini saya punya contoh data pengamatan di sebuah stasiun. Ini stasiun Limboto Byonga di Das Limboto.
tahun 2015 di Provinsi Gorontalo. Nah, ini ada pencatatannya dari tanggal 1 sampai 31 bulan Januari sampai Desember di tahun tersebut per hari ini untuk pengamatannya. Nah, yang dimaksud curah hujan harian maksimum tahunan, jadi dari sini dari 1 tahun ini yang pengamatan paling besar tuh yang mana, yang paling tinggi nilainya. Di sini ada maksimumnya pada tanggal 17 ini, 17 November ini 107. Nah, ini yang dimaksud dengan curah hujan harian maksimum tahunan. Nih, curah hujan harian tertinggi dalam tahun pengamatan pada suatu stasiun tertentu. Ini ada berbagai pengertian lain dari curah hujan harian, curah hujan bulanan, curah hujan tahunan, seperti itu. Ini contoh data curah hujan harian maksimum tahunan yang ada 10 tahun dan 13 stasiun. Nah, ini bisa dipakai untuk analisa debit banjir rancangan nantinya. Ini kalau misalkan kendala di sebuah stasiun hujan tuh kadang ya itu datanya ada yang hilang, bolong di tahun tertentu ini. Nah, ini solusinya gimana? Solusinya yang ada di diagram Alert tadi, metodenya kan ada normal ratio method, ada inverse square distance, dan rata aljabar kan. Nah, pada video pengantar kali ini aku cukupkan sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas bagian data curah hujan yang hilang ini. Oke, jadi cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.